puasa semua? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Parcel belum. Izin Pak Haye, Ya. sejak kemarin pasca ada goncangan di Internal Demokrat, sekarang sudah mulai silaturahmi dan alim ulama dan sebagainya seluruh Indonesia. Apa kira-kira yang ingin Pak Haye sampaikan dalam pertemuan tadi itu, Pak Haye? Ya, pertama saya sekali lagi bersyukur hari ini bisa kembali datang di Pulau Seribu Masjid, Pulau Lombok, di Mataram tepatnya, untuk menyambung tali silaturahim. Ini bagian dari perjalanan saya dalam safari Ramadan 1442 Hijriah. Saya awali dari Aceh, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, dan hari ini di NTB. Saya senang sekali karena bisa bertemu dengan para pimpinan, pengurus, dan kader utama Partai Demokrat di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Mahali Fikri. Dan yang lebih penting lagi adalah saya bisa bersilaturahim dengan para Tuan Guru, alim ulama yang tadi bersama-sama kita menyambung rasa sekaligus melakukan refleksi di bulan suci Ramadan ini, bersilaturahim sekaligus membangun harapan-harapan ke depan. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa kita harus terus bersatu dalam sebuah semangat untuk menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan di negeri ini. Dan bersatunya ulama dan umaroh itu adalah sesuatu yang mutlak, karena permasalahan di Indonesia begitu kompleks, perlu bertemunya pemikiran, gagasan, dan juga semangat dari umaroh dan ulama. Itu yang ingin terus saya kembangkan dan lakukan bersama para kader utama Partai Demokrat, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Tadi juga ada Pak Gubernur dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk dari kalangan akademisi dan juga budayawan. Ada pesan khusus untuk Demokrat NTB? Ya, saya selalu berupaya untuk memotivasi jajaran baik di tingkat DPD maupun DPC, bahkan tingkatan di bawahnya ada PAC sampai dengan akar rumput. Pasca Partai Demokrat mengalami ataupun menghadapi prahara yang kita tahu sudah menjadi konsumsi publik luas, ada upaya pengambil alihan kepemimpinan partai yang sah, tapi itu semua sudah kita lewati dengan baik. Alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan dan dibukakan kepada rakyat Indonesia bahwa memang apa yang kami perjuangkan itu adalah sesuatu yang benar, dan saya juga bersyukur keadilan tegak di negeri ini. Tapi saya mengatakan kepada segenap jajaran, termasuk yang ada di NTB, agar tidak menjadikan ini sebagai sebuah hal untuk kita bersukaria, tetapi justru mengambil hikmah yang terbaik dari ini semua. Dan kita harus kembali menegakkan soliditas, karena dengan kita kompak dan solid, tentu segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan partai bisa kita hadapi dengan baik. Setelah itu kita fokus kembali kerja untuk masyarakat. Itu pesan saya kepada segenap kader di Nusa Tenggara Barat. Tadi Mas, untuk 2024 Mas, pas Ya? ke makam, ada doa khusus, ada doa Oh, khusus. doanya doa yang baik-baik aja, Mbak. Tadi saya juga senang bisa berziarah ke makam Tuan Guru Saleh Hambali. Ya, tadi kita semua mendengarkan penjelasan singkat dari keturunan beliau bahwa memang Tuan Guru Saleh Hambali ini adalah seorang tokoh besar, ya, bukan hanya untuk NTB tapi juga untuk Indonesia. Dan banyak sekali tokoh-tokoh negeri yang sudah datang berziarah, mendoakan, dan tentunya saya datang juga dengan niat yang baik di bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi silaturahmi semacam ini dan mengingat jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita itu ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh generasi muda, termasuk para politisi. Dengan demikian kita selalu mengingat, mengenang, tapi juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga yang telah ditorehkan oleh para pendahulu kita. Mas, untuk 2024 sudah pasti akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau Saya merasa masih terlalu dini, Mas, untuk bisa berspekulasi. Saya juga menghindari untuk berandai-andai. Yang jelas saya punya amanah, mendapatkan amanah dari kader Demokrat memimpin partai ini, dan mudah-mudahan bisa
bangkit dan kembali berjaya. Itu adalah mandat yang saya terima pada saat didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat pada Kongres kelima tahun lalu. Dan saya ingin fokus di sana, sehingga saya juga dalam kesehari-harian membangun partai ini, termasuk juga menyiapkan sumber daya manusia yang juga unggul, yang militan, karena kita berharap kader-kader Demokrat itu memiliki kapasitas tapi juga integritas. Itu yang paling penting. Dan ujiannya kemarin, ujian yang kami hadapi itu adalah salah satunya ujian terhadap integritas dan soliditas. Alhamdulillah kami bisa lulus ujian itu. Nah, berbicara 2024, saya pikir masih agak terlalu jauh. terus meningkat, Pak. Kenapa? Hasil surveinya kan bagus. Oh ya? Ada peluang gitu. Ya, kalau ada yang baik-baik, tentu kita amini. Tadi ada doa dan harapan dari sebagian kalangan, khususnya tokoh-tokoh agama, para ulama. Ya tentu yang baik-baik kita amini. Tetapi saya hanya ingin terus fokus terhadap apa yang bisa saya lakukan sekarang sambil terus mempersiapkan diri. Kalau ada harapan-harapan dari masyarakat, tentu harus kita bisa jawab dengan persiapan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau kaitannya dengan perbaikan mesin partai, sampai saat ini kan belum ada musda. Kapan rencana musda untuk seluruh provinsi, Ya, termasuk NTB? Sebetulnya sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, tetapi karena ada prahara kemarin, tentunya harus ada waktu yang ditunda, tetapi bukan kita tidak kembali fokus ke sana, karena memang benar konsolidasi secara formal itu adalah melalui forum musda dan muscap, termasuk di NTB. Tentu pada akhirnya kita akan menyelenggarakan itu, tetapi ada mekanisme yang akan kami atur dengan baik, sehingga harapannya musda dan muscap itu melahirkan kekompakan dan soliditas yang makin tinggi, karena kita ingin mesin partai lebih siap tempur lagi menjelang 2024. Mungkin ada perintah agar kader Demokrat di NTB jadi calon gubernur. Kan nggak ada pilgub ya. Makasih. Lagi 2024 ya. Silakan yuk, makasih.